Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Anda semua kelas 73 yang sudah dapat bergabung pada pembelajaran daring mata pelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Kemudian saya minta tolong selama saya berbicara, tolong mikrofonnya dinonaktifkan. Nanti kalau ada saya mengajukan pertanyaan, silahkan kalian aktifkan kembali mikrofonnya dan silahkan berbicara. Kemudian persiapkan alat tulis kalian karena nanti di dalam pembelajaran ada kuis yang akan saya berikan. Kemudian kalian jawab, siapa 5 orang tercepat yang menjawab, yaitu nanti dapat penilaian terbaik dari saya. Nanti waktu pada saat menjawab, sebutkan nama, nanti saya tuliskan namanya di layar, kemudian sebutkan jawabannya. Oke, mari kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nampak di layar semua? Ada nampak di layar? Oh, ini sabar. Mana dia yang pertama? Oh, langsung terima kasih dia. Oke. Pada pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah tentang bilangan bulat ya. Yang perlu kalian ketahui dalam pembelajaran bilangan bulat kali ini adalah kalian nanti dapat memberikan contoh bilangan bulat. Jadi nanti setelah belajar tentang bilangan bulat ini, kalian dapat menyebutkan contoh bilangan bulat adalah seperti ini. Kemudian kalian juga dapat menyatakan sebuah besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif. Kemudian dapat menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nanti ada garis bilangan, kalian tentukan letak bilangan itu sendiri. Selanjutnya menyelesaikan operasi tambah, ada kurang, ada kali, bagi, dan pangkat bilangan bulat termasuk operasi campuran. Dalam matematika operasi bilangan itu ada 4, satu penjumlahan atau tambah, pengurangan atau kurang, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya kalian nanti dapat menentukan sifat-sifat perkalian. Sifat-sifat perkalian, pembagian, ada sifat komutatif, ada distributif, ada asosiatif. Kemudian kalian nanti dapat menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, ini tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Kemudian menghitung kuadrat pangkat 3, akar kuadrat, akar pangkat 3 bilangan bulat. Jadi yang saya sampaikan dalam slide ini, inilah yang akan kalian peroleh nanti setelah belajar matematika khusus bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Ini hanya sebagai pengantar saja. Kita masuk materi. Untuk materi ini adalah bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Pengertian bilangan bulat. Coba kalian ingat kembali materi di tingkat sekolah dasar SD mengenai bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap bilangan dimulai dari angka 0 maka dikatakan bilangan cacah. Kemudian jika bilangan cacah tersebut digambarkan pada suatu garis bilangan, apa yang kalian peroleh? Supaya lebih memahami, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ada seseorang berdiri di atas lantai berpeta. Lantai berpeta ini kalau di rumah itu keramik ya, lantai keramik. Jadi lantai berpeta itu lantai keramik. Kemudian ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Jadi dalam pemasangan lantai keramik itu kan harus lurus dia garisnya. Itu menandakan bahwa pemasangannya itu rapi. Kemudian ia berdiri di satu titik dan ia namakan titik tempat dia berdiri itu adalah titik 0. Maka bisa dilihat dari gambar ini, ada seseorang berdiri, kemudian
Dibuatlah garis lurus panjang sepanjang keramik itu. Kemudian di bawahnya dia tempat berdiri adalah titik 0, di mana titik awal dia berdiri. Kemudian inilah gambar garis bilangannya. Oke. Kita lanjut. Lihat gambarnya, ini gambar yang tadi barusan. Sebagai ilustrasi, ini gambarnya, perhatikan semua. Ini ada keterangan, garis pada peta di depannya ia beri angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini angka 1, 2, 3, 4. Di depan, persis di depan anak yang berdiri ini ya. Ya, di depannya ini angka 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana dengan di belakangnya? Di belakang anak ini ada angka negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kalau disambung ini bisa negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jika ia maju, maka ini ilustrasinya, jika ia maju 4 langkah ke depan, apa yang terjadi? Maka tinggal hitung dari titik awal dia berdiri dari 0. Langkah pertama 1, kemudian 2, kemudian 3. Berapa langkah tadi? Ada 4 langkah. Kemudian di mana posisi sekarang dia? Di mana? Ya, silahkan kalian menjawab dengan mengaktifkan mikrofonnya. Posisi anak, iya, posisi anak tersebut setelah 4 langkah ke depan maka berada di posisi 4. Kemudian ia berdiri di angka positif 4. Jadi di sini adalah positif 4. Pas dia berdiri setelah 4 langkah ke depan. Selanjutnya, jika ia mundur 2 langkah ke belakang, ayo kita tuliskan mundur 2 langkah ke belakang. Berarti dari posisi 4, 2 langkah ke belakang. 1, 2. Di manakah posisi terakhir dia? Positif 2, Pak. Iya, berada di positif 2. Selanjutnya, berarti ini benar ya, positif 2. Lalu ia mundur lagi 3 langkah ke belakang. Berarti ini mundur lagi. 1, 2, 3. Berarti sekarang posisinya di mana? Negatif 1. Negatif 1. Posisinya negatif 1. Oke, di sini ya. Maka pertanyaannya adalah berdiri di angka berapakah ia sekarang? Berarti di angka negatif 1. Sekarang kalau ada pertanyaan, di angka berapa pulakah ia berdiri jika ia mundur lagi 1 langkah ke belakang? Negatif 2. Ya, kalau dia mundur lagi sekali, maka posisi terakhir dia adalah negatif 2. Iya, ini ya, di sini ya. Ya, ini posisi terakhir anak tersebut. Kira-kira bisa dipahami itu, Nak? Insya Allah bisa, Pak. Oh, insya Allah bisa. Lihat, perhatikan bahwa posisi 4 langkah ke depan dari titik 0 dinyatakan dengan positif 4. Demikian pula posisi 2 langkah ke depan dinyatakan positif 2. Maka bisa diambil kesimpulan untuk ke kanan itu bernilai positif. Kalau ke kiri bernilai negatif. Iya. Maka oleh karena itu posisi 4 ke belakang maka negatif. Ini keterangannya. Kemudian 2 langkah ke belakang lagi maka negatif. Kemudian kita lanjut. Pasangan-pasangan bilangan seperti di atas jika dikumpulkan
akan membentuk bilangan bulat. Bulat. Tanda positif pada bilangan bulat biasanya tidak pernah ditulis ya, tidak ditulis. Contoh, angka 2. Ini menandakan angka ini positif atau negatif? Ya, positif. Tak pernah dituliskan gini ya, positif 2 gitu. Pasti langsung dituliskan saja 2. Tapi kalau dia bilangannya negatif, maka tulisannya negatif 2. Nah, itu perbedaannya ya. Kemudian kumpulan semua bilangan bulat disebut, ketika semua bilangan bulat itu dikumpulkan, maka namanya menjadi himpunan bilangan bulat. Ketika semua bilangan bulat itu dikumpulkan, maka namanya himpunan bilangan bulat. Kemudian dinotasikan sebagai berikut. Ini notasinya ya. B besar itu namanya bulat ya, bilangan bulat. Isinya ada negatif, ada positif, ada bilangan 0. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Nah, masih mudah ya. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif, kemudian ada nolnya, kemudian ada himpunan bilangan bulat positif. Oke ya, yang namanya bilangan bulat itu terdiri dari, ada yang bulat negatif, ada yang 0, ada positif. Oke, ada pertanyaan enggak ada ya? Sekarang siapkan alat tulis kalian. Kalian coba jawab soal berikut. Kemudian nanti kalau udah tahu jawabannya, silahkan sebutkan nama dan jawabannya apa. Silahkan. Kira-kira ada yang sudah dapat? Siapa yang udah dapat? Sebutkan nama. Kira-kira ada yang sudah memperoleh jawaban? Itu berapa?